Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjutkan ya, kalau untuk PPh pasal 23. Kalau tadi kita udah bahas yang PPh pasal 22, sekarang apa sih bedanya dengan pasal sebelumnya? Oke, jadi kalau kita bahas pasal 22 ini yang sering rancu itu karena ada beberapa transaksi yang hampir sama dengan PPh final. Jadi misalkan objeknya hadiah gitu ya. Hadiah yang gimana? Mana yang kena 23, mana yang kena final. Dividen, mana yang kena 23, mana yang kena final. Bunga, mana yang kena 23, mana yang kena final. Itu ya, itu yang harus dipertimbangkan. Dicermati. Oke. Nah, PPh 23 mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak ya. Jadi ini pemotongan. Oke, PPh 23 ini pemotongan, bukan pemungutan ya. Tapi istilahnya tuh pemungut gitu juga bisa sih. Tapi dia dipotong atas penghasilan yang diperoleh dari modal. Ingat ya, dari modal. Artinya dari modal tuh kita punya modal, kemudian kita punya return-nya, pengembaliannya berupa dividen, bunga, royalti dari penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam PPh pasal 21. Ya. Oke, dari 3 poin itu transaksinya. Dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan. Nah, ini kan lumayan mirip kan, penyerahan jasa. Banyak jasa yang kena final. Ya, dan sebagainya. Nah, kita lihat sekarang. Nanti mana yang kena 23 dan mana yang nggak kena 23. Nah, aturannya sama kayak tadi UU 36 2008 yang pastinya pasal 23. Oke. Nah, kemudian tentang 2015 tentang jenis jasa lain ya, dan perkiraan penghasilan neto yang dimaksud di UU 36 tahun 2008. Oke, kemudian apa saja penghasilan, objek pajaknya apa aja yang dikenai PPh pasal 23. Nah, ini tarifnya mungkin lebih simpel ya, karena nggak sebanyak yang di PPh pasal 22 tadi. Nah, untuk PPh pasal 23 yang pertama 15%, oke, itu adalah untuk dividen. Dividen selain yang dipotong final. Bunga juga selain yang dipotong final. Hadiah, royalti. Hadiah, penghargaan, bonus selain yang dipotong PPh 21 dan final. Ya, jadi selain 23 ini selain. Yang bagaimana? Nah, nanti kita bahas. Yang kelima, yang tarifnya 2%, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ya, jadi sewa. Oke, yang kayak kemarin. Penggunaan harta itu kan sewa itu ya. Jadi misalkan kita punya harta, bangunan, tanah disewa itu dipinjam gitu ya. Penghasilan dari tersebut itu penggunaan harta itu namanya sewa. Jasa teknik selain yang dipotong PPh pasal 21, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa konstruksi selain final, dan jenis jasa lainnya. Nah, jenis jasa lainnya yang nomor 10 ini diatur dalam PMK nomor 3 tahun 2015. Jadi positif list itu ya memang disebutkan apa saja jasanya. Gitu ya. Dalam hal wajib pajak menerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarifnya 100% lebih tinggi dari normal, tarif normal. Berarti 2 kali lipatnya sama kayak tadi. Kalau PPh 21 kan kalau nggak punya NPWP tarifnya 20% lebih tinggi, tapi kalau PPh 22 dan 23 tarifnya 100% lebih tinggi. Oke, paham ya? Ada 2 poin. Ini yang di sini tuh atas modal ya dan hadiah. Kalau yang ke-5 sampai ke-9 ini lebih ke jasa. Oke. Nah, yang tadi
dimaksud poin 10 positif listnya tuh ini. Nomor 1 sampai nomor 62. Silahkan nanti dicek satu-satu aja. Jasa apa saja yang dimaksud kena pasal 2% selain yang telah dipotong PPh 21. Oke. Oke. Banyak sekali ya. Jasa survei, pengelolaan penitipan anak, dan sebagainya. Oke. Terus kemudian ini di sini ada jasa maklum tuh kayak apa ya, intinya tuh kayak jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang tertentu tapi karena pesanan atau permintaan dengan bahan atas petunjuk dari pemesan. Ya, jadi kan dandake gitu ya. Jadi sesuai pesanan dari pemesan. Misalnya jasa pembuatan pakaian yang dibuat berdasarkan pesanan dan bahan yang diberikan oleh si pemesan. Gitu ya. Jadi bisa bikin bahan yang jadi maupun setengah jadi. Oke. Itu maksudnya jasa. Nah, dan lain sebagainya. Macam-macam ya jenis jasa yang ada. Oke. Karena nggak mungkin masuk di sini semuanya. Nah, kemudian siapakah pemotong PPh pasal 23? Jadi pemotongnya, ya kata yang tepat benar ya, pemotong ya. Siapa? Yang pertama adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri lainnya, penyelenggara kegiatan, BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Berdasarkan Kepdirjen itu ada wajib pajak orang pribadi yang berarti kan di sini contohnya badan ya. OP yang dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 itu ada akuntan, arsitek, dokter dan sebagainya yang melakukan pekerjaan bebas ya. Jadi kenapa? Karena dia orang pribadi ini juga bisa sebagai pemotong PPh 23. Ini profesi ya sebenarnya karena dia terkait dengan profesi tertentu, akuntan, arsitek gitu ya. Ya. Terus kemudian orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Jadi OP tapi yang dia punya pembukuan. Nah, syaratnya apa? Hanya untuk transaksi pembayaran sewa ya. Jadi terkait dengan pembayaran sewa. Kemudian terdapat penunjukan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Oke. Karena kalau orang pribadi di luar tersebut, karena kalau di luar yang ditentukan oleh wajib pajak OP yang ditentukan oleh Dirjen Pajak itu dia setor sendiri. Kalau ini boleh memotong. Gitu ya. Nah, tadi saya ulangi bahwa untuk sewa nanti kita lihat jenis sewanya apa yang beda dari PPh 4 ayat 2. Nah, jenis penghasilan yang tidak dikenakan PPh pasal 23. Nah, maksudnya adalah pembayaran bunga ke bank misalnya. Jadi kita kan pinjem uang terus kita bayar bunga ke bank tidak dapat dipotong PPh 23. Kenapa? Karena bank itu akan melunasi sendiri pembayaran pajak penghasilan pasal 25-nya. Gitu ya. Terus yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Oke, nah ini nanti pelunasannya kena PPh 25. Terus dividen gitu ya. Sama yang poin ketiga sama kayak nomor 1 tadi. Dividen yang diterima PT sebagai WPDN, koperasi, BUMN, bla bla bla, nggak kena PPh 23. Syaratnya dividen berasal dari cadangan laba ditahan bagi PT, BUMN dan BUMD yang punya dividen dengan kepemilikan yang paling rendah 25% dari jumlah yang disetor. Terus yang kelima, dividen yang diterima oleh WP orang pribadi dalam negeri.
Kenapa? Kalau OP kan kemarin udah kena final, kan? Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Ini kan sama kayak kemarin ya PPh final ya, kena final juga. Oke, bagian laba yang diterima dari anggota CV modelnya tidak terbagi atas saham-saham tertentu. Oke, ini kena final juga. Ini yang beberapa hal yang kena final. Terus kemudian badan dan PPh 25 tadi ya. Dasar pengenaan pajak. Nah, kalau tadi DPP-nya kita lihat di luar PPN dan total CIF plus biaya masuk tambahan. Nah, sekarang kalau DPP-nya di jumlah bruto itu bagaimana? Nah, penghasilan bruto ini adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Jadi karena konteksnya macam-macam, jadi pengertiannya berikut dan nggak termasuk apa? Gaji, pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan dibayarkan oleh penyedia jasa tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pengerjaan. Karena PPh 21. Pembayaran atas pengadaan pembelian barang atau material itu nggak termasuk dalam penghasilan bruto, pembayaran kepada pihak kedua sebagai perantara, dan reimbursement terkait dengan penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua dan pihak ketiga. Nah, ketentuan di atas tidak berlaku untuk jasa catering. Khusus untuk jasa catering, jumlah bruto itu termasuk semua upah atau komisi kepada pegawai, pembelian bahan, dan lain-lain. Ya, jadi kalau tadi katanya dikeluarkan gitu, tapi kalau untuk jasa catering yang misalkan ada tagihan dari catering, total brutonya itu adalah dasar pengenaan pajak. Karena kalau di catering kan maksudnya misalkan kita dapat tagihan sekian, itu kan termasuk dengan jasa upah kepada pegawai gitu, itu nggak apa-apa dimasukkan karena jasa catering. Jadi kalau jasa catering itu juga masuk ke dalam PPh pasal 23. Oke. Nah, kapan saat terutang PPh pasal 23? Bisa saat pembayaran dan saat disediakan untuk dibayarkan. Misalkan ini untuk perusahaan go public, recording date-nya, masalah mau pembagian dividen ini ya. Jadi terkait dengan objek pajaknya yang apa. Ya, kemudian juga bisa pada saat jatuh tempo pembayaran. Itu sudah saat terutang. Jadi bisa akrual ya, nggak harus cash basis. Ini ada beberapa contoh yang teman-teman bisa gunakan untuk latihan. Oke, kalau ini pada intinya ada transaksi antara PT Aman dan PT Maju. Oke, PT Aman ini kayak yang outsourcing gitu loh, dia nyediain tenaga kerja keamanan. Terus kemudian si PT Maju itu mau pakai jasanya, dia butuh 20 orang karyawan, satpam, bayarannya itu 20 orang kali berapa tuh? Kali 2 juta atau 40 juta. Terus kan kalau jasa seperti ini kan ada jasa penyedianya, karena dia kayak outsourcing gitu, sebesar 4 juta. Nah, harus ada terpisah ya antara nilai kontraknya. Nah, jadi PPh 23 ini sebenarnya hanya atas yang diterima oleh badan, bukan orang pribadi. Gitu ya, seperti keterangan di sini gitu ya. Apa sih bedanya PPh 21 sama PPh 23? Kalau bahasa sederhananya itu, kalau penerima imbalan atau penghasilan atau jasa tadi orang pribadi, maka dikenakan PPh 21. Tapi kalau yang menerima itu selain orang pribadi gitu ya, maka dia dipotong PPh 23. Gitu ya. Jadi kalau atas yang diterima orang pribadi nanti per karyawan ya nggak kena PPh 23 gitu loh. Yang kena PPh 23 hanya atas yang diterima oleh badan PT Aman tadi. Oke, ini 2% ya tadi tarifnya ya. Jasa tadi. Oke, yang atas modal dan hadiah di atas, yang di sini yang jasa-jasa tadi itu
2%. Oke. Kali 4 juta. Tapi kalau nggak ada bukti pendukungnya bahwa rincian ini tadi ya yang untuk OP-nya sekian 40 juta, maka dikenakan semuanya gitu loh. Ya, jadi harus ada terpisah tagihan tersebut ini untuk siapa. Nah, kayak gini. Oke. Contoh lainnya banyak sekali. PT Jumbo melakukan kontrak kerja dengan PT Iklan Promo selaku perusahaan agen periklanan gitu ya. Nilai kontraknya 255 juta, rincian tagihan iklannya sekian, fee agennya 5 juta, biaya pemasangannya 150 juta, jasanya 100 juta. Dia PT perusahaan media menagih kepada PT Iklan Promo 150 juta. Ini yang memasang iklan ya, pihak ketiganya. Yang kemudian akan dilakukan reimbursement oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo. Jadi PPh 23-nya, jadi ingat ya ada 3 transaksi, PT Jumbo, PT Iklan Promo, dan PT Media. Oke, PT Jumbo ini tadi fee agennya ya, sekian 255 juta. Oke, jadi si PT Jumbo ini melakukan kontrak ke PT Iklan Promo sekaligus perusahaan agen periklanan untuk membuat iklan, ya kan? Sekaligus memasang iklan pada PT. Jadi si yang masang iklan nanti pemasangannya itu yang melakukan sebenarnya PT perusahaan media. Tapi ini transaksinya dengan dua pihak ini gitu loh. Tapi ini nanti mensubkan gitu. Jadi berapakah PPh 23 yang dipotong oleh PT Jumbo gitu ya. Maka yang dipotong oleh PT Jumbo ini sebenarnya hanya 5 dan 100 juta. 2%. Kalau PPh 23 yang dipotong oleh PT Iklan Promo ke sini berarti 2% berarti 150 juta. Gitu ya. Jadi lihat mana yang terkait. Nah, ini kalau dividennya di bawah 25% ya. Kalau itu kan kena final. Nah, di sini ini saya koreksi ya nanti di PPT-nya ini harusnya saat terutang seperti yang dijelaskan di sini itu pada saat pengumuman kalau dia nggak go public ya. Jadi saat dia menyatakan bahwa akan membagikan dividen. Jadi sudah ada utang dividen. Maka 10 Mei 2015 penyetoran ke tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Ini terkait dengan SPT masa. Ya. Nah, dividen lagi sama ya benar dividennya. Oke. PT ABCD perusahaan bergerak di bidang industri sepatu punya NPWP. Dia akan membayar dividen tunai kepada pemegang saham yang sebelumnya telah diumumkan melalui RUPS. Jadi yang menerima adalah bla 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 bla, penyertaannya sekian, dividennya sekian. Nah, dari tabel tersebut yang PPh pasal 23 ini harus dipotong PT ABCD adalah, nah kita lihat tarifnya, penyertaan modalnya, gitu ya. Oke. Nah, berarti kita lihat dulu. Untuk PT Perkasa yang kepemilikannya di atas 25%, ya ini 26%, itu dikategorikan bukan objek pajak. Oke. Kenapa? Karena kepemilikannya di atas 25%. Dan PT BNI ya, karena dia BUMN, dia juga dikecualikan dari objek pajak. Jadi yang selain itu dia dikenakan atas dividen tuh sebesar 15%. Gitu ya. PPh 23. Terus kalau royalti, PPh 23 yang harus dipotong oleh PT Mawar adalah 15% royalti kali 50 juta. Oke. Karena bayarnya ini
ini tuh harusnya kalau bayar ya bayar. Maksudnya ini kok akhir bulan kenapa ya? Padahal harusnya tanggal 2 Agustus ya, tanggal 2 Agustus pada saat dia bayar. Gitu. Ya, terutangnya pada saat dia bayar. Oke, penyetoran 10 bulan berikutnya, pelaporan 20 bulan berikutnya. Oke, sementara itu dulu dari PPh 23. Ya, jadi silakan dicermati. Kalau ada pertanyaan silakan, nanti saya beri tugasnya, latihan. Terus kemudian pemotongan PPh 23 itu dilakukan pada saat pembayaran atau pada saat terutang. Ya, jadi bisa akrual ya pada saat sudah terutang. Ya, jadi sudah ada janji dan pada saat pembayaran juga bisa. Kalau cash ya cash, kalau dia terutang ya terutang. Atas transaksi tersebut terjadinya kapan. Gitu, ya nanti saya revisi yang salah ini. Sementara itu dulu untuk PPh 23, silakan dicermati lagi, dipelajari lagi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.